Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kedelapan daripada afatul lisan atau bahayanya lisan, bahayanya mulut. Yang kedelapan adalah bergurau, menguluk-uluk dan mengijik orang lain. Maka hendaklah engkau memelihara lidahmu daripada menguluk-uluk dan mengijik orang lain. Sama ada dalam bentuk percakapan yang bersungguh-sungguh, yang serius, ataupun dalam bentuk bergurau-gurau saja, baik bagaya atau kada bagaya. Jangan sekali-kali mengijik orang lain atau menguluk-uluk orang lain, karena perbuatan yang demikian menghilangkan air muka, ma'ul wajah. Orang yang suka menguluk-uluk itu, suka mengijik orang lain, itu mukanya akan kehilangan air dan menghilangkan rasa haibah, garun atau takut, kehilangan pengaruh, kehilangan air muka. Dan terkadang membawa kepada rasa jauh hati dan menyakiti hati orang lain tentunya. Maka dari situlah bermulanya pertengkaran dan kemarahan yang akhirnya membawa kepada putusnya hubungan dan permusuhan di dalam hati. Artinya seringkali akibat basanda gurau, akibat bagaya, menguluk-uluk orang, terjadilah pertengkaran, kemarahan, bermusuhan, akhirnya saling jauh menjauh atau belakang membelakangi. Maka janganlah engkau bergurau dengan seseorang, bahkan jikalau mereka coba mengusik engkau. Artinya orang membawai bagaya, orang menggayai kita, bahkan jikalau mereka coba mengusik engkau, maka jangan engkau peduli. Artinya jangan dilawani, dan berpalinglah daripada mereka sehingga mereka bercakap perkataan yang lain. Dan hendaklah engkau menjadikan dirimu daripada golongan orang yang disebutkan Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Maksudnya ayat itu, dan apabila mereka melalui dengan perkara yang sia-sia, mereka akan lalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Artinya kalau ada orang membawai, orang menggayai, maka dia akan bisa menjaga kehormatan dirinya. Kada melawani orang tersebut artinya.
Inilah 8 perkara yang merupakan penyakit lidah yang besar-besar. Maka tidaklah ada yang dapat menolong engkau dalam menjaga lidahmu kecuali hanya uzlah, mengasingkan diri. Selama masih bakawan, selama masih bagaul, selama masih berkumpul orang banyak, maka sulit menjaga lidah daripada 8 macam penyakit-penyakit lidah itu. Maka tidaklah ada yang dapat menolong engkau dalam menjaga lidahmu kecuali hanya uzlah, mengasingkan diri dan melazimkan diam, kecuali bergaul dan bercakap sekedar keperluan saja. Dan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selalu meletakkan batu di dalam mulutnya supaya dapat ia menahan mulutnya daripada bercakap yang tidak perlu. Dalam minggu-minggu yang terdahulu dan di kitab lain pada ini, Imam Al-Ghazali mencontohkan percakapan-percakapan yang kada perlu, yang bahkan bisa membawa kepada dosa. Contohnya antara lain kita betakun lawan orang, datang di mana. Itu percakapan yang kada perlu. Misal kita bertemuan 2 orang, datang di mana teh? Datang di mana? Itu percakapan yang kada perlu. Dan bisa jadi dosa. Kenapa? Bisa menyebabkan yang ditakun itu berdusta. Karena dikhawatirkan datang di manakah inya nang bila disambetnya asa ngalih, lalunya berdusta. Nah, jadi artinya kalau kita betakun lawan orang datang di mana, itu percakapan yang kada perlu. Datang di mana kah orang? Kalau jadi masalah juga kalau datang di mana. Nah, lain halnya kalau guru lawan murid, datang di mana, itu kata jadi masalah. Atau orang tua lawan anak, datang di mana, kada jadi masalah. Suami lawan bininya, datang di mana igam tadi umanya, kada jadi masalah. Itu wajar. Tapi kalau umpamanya sama pada kakawanan, datang di mana tadi, itu percakapan yang kada perlu. Kalau si kawan ini jadi berdusta gara-gara menjawab kita tak umpat dosanya. Karena kita nama ulah asa gara-garanya. Atau umpamanya murid menakuni gurunya, datang di mana pian? Maginya kada perlu ditakuni, datang di mana kah guru, kada jadi masalah. Atau bini lawan laki, datang di mana pian? Datang di manakah? Itu perkataan yang kada perlu dan bisa membahayakan kita. Datang di mana? Antara lain lagi nang kada perlu, hendak ke mana? Bisa kita bertemuan kawan tengah jalan, hendak ke mana? Nah, itu percakapan yang kada perlu dan bisa membawa kepada dosa kalau inya ini menjawab dengan dusta. Hendak ke mana teh? Hendak ke mana ke orang tekannya? Nah, itu percakapan yang kada perlu. Nah, jadi menghindari percakapan-percakapan yang kada perlu tadi adalah sesuatu kemastian, sesuatu yang mesti dilakukan kalau kita ingin selamat daripada dosa. Karena dari hal-hal yang kada perlu itulah biasanya timbul perbuatan maksiat. Jadi kada perlu betakun, datang di manakah kawan, hendak ke manakah inya.
Percakapan yang kada perlu lagi, percakapan yang kada perlu dan bisa membahayakan orang. Sudahkah makan? Sudahkah makan? Itu kada perlu ditakuni. Ada surung makanannya mengkada kada usah. Jangan ditakuni sudahkah makan. Itu percakapan yang kada perlu, nang sia-sia. Banyak contohnya. Imam Ghazali mencontohkan perkataan-perkataan yang kada perlu, nang kayaknya kita anggap itu biasa. Biasa padahal membahayakan. Dicontohkan lagi dalam kitab itu, kita menakun-nakan lawan orang ke pasar misalnya. Kita bertakun, nukar napa teh? Nah itu orang ada perlu ditakuni. Orang nukar napa kah? Nukar nang apa kah? Berusaha orang nukar nang kada patut didengar. Berusaha orang nukar nang dikisahkan supan, lalu ini jadi berdusta. Nah kita berdosa juta umpat gara-gara kita maulah ungkara nang kayak itu. Bila orang ke pasar tuh ada tuh yang ditukarnya napa kah? Kada usah bertakun nukar napa ke pasar teh? Nah kada usah ditakunin itu percakapan yang kada perlu. Dan adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu selalu meletakkan batu di dalam mulutnya supaya dapat ia menahan mulutnya daripada bercakap yang tidak perlu. Dan beliau mengisyaratkan kepada lidahnya, beliau menunjuk kepada mulutnya, inilah yang banyak membawa aku ke jurang kebinasaan, maka aku mestilah berjaga-jaga daripadanya. Perkataan ulama mengatakan, lisanuka asaduka, lisanuka asaduka, in atlaqtahu parasaka wa in amsaktahu harasaka. Lisan engkau itu, mulut engkau itu adalah serigala engkau. Bila engkau lepas, dia bisa menerkam engkau. Bila dia tahan, dia akan bisa menjaga engkau. Orang bangunan anjing misalnya di muka rumah, termasuk binatang buas, amun diikat saja bisa menjaga ampun rumah. Amun dilepas, amun rumah pun bisa dipatuknya, bisa diikutnya. Nah itulah mulut kita ini. Kalau kita kadang mengendalikan, bisa menyakiti kita, bisa membahayakan kita. Maka jagalah lidahmu baik-baik, karena ia adalah alat yang paling berkesan dalam membinasakan engkau, baik di dunia ataupun di akhirat. Yang keempat, menjaga perut, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut. Yang keempat, menjaga perut. Maka hendaklah engkau pelihara perutmu daripada memakan yang haram dan yang syubhat. Maka hendaklah engkau pelihara perutmu daripada memakan yang haram dan yang syubhat. Baik yang syubhat itu barangnya atau yang haram itu barangnya. Makan babi misalnya, minum arak itu barangnya. Atau yang haram itu adalah cara mendapatkannya, baras, mencuntan. Nah jadi haram juga. Dan yang syubhat itu wajib menjaga perut jangan sampai dimasuki oleh dua hal tadi. Yang haram itu adalah menurut sebahagian para ulama menarifkan
ma yakunu bihi ilmun laka au ghalibu zannin bikaunihi manhiyan anhu bisyar'i. Satu keyakinan daripada engkau atau sangkaan yang kuat bahwa itu tertegah pada syara. Nah, itu haram. Contohnya pengetahuan, contohnya yang pengetahuan yang keyakinan pada itu dilarang adalah misalnya orang dengan jelas kita melihat bahwa orang itu adalah menang judi. Kita melihatnya berjudi tadi, menangnya. Duitnya tuh orakannya nasi bungkus. Cuman nak makan jadinya. Jelas kita melihat ini menang judi. Karena si bungkus duit itu tukarakannya kita hendak diberiinya, nah kita wajib kada mau, wajib memelihara. Nah itu ngarannya adalah yakin. Nang subhat macam apa contohnya? Nang ghalibu zannin, sangkaan kuat. Inya melihat, kita melihat inya main judi menang, intinya boleh ke rumah. Boleh ke rumahnya mungkin apa digawe di rumah kada tahu. Turun itu boleh ke rumah, turun pulangnya ke warung, boleh kita makanan. Nah ini subhat, apa haram juga karena sangkaan kuat kita bahwa duit nang dibawanya makanan itu adalah duit nang dapat judi tadi. Walaupun itu kita kada yakin, cuma ghalibul zannin, sangkaan nang kuat. Kita melihat inya manang judi, nah kemudian naik ke rumah. Sudah naik ke rumah, turun, mbak turun, membawa kita makanan di warung. Nah, ini sangkaan kuat kita itu adalah duit judi yang dibawanya kita makanan itu. Nah itu pun termasuk nang haram. Ghalibul zannin ngarannya. Imam Ghazali mencontohkan itu lagi dengan yang sangkaan kuat haram tadi. Orang yang kita ketahui kebanyakan hartanya daripada yang haram. Nah, orang ini ada punya harta, orang ini ada punya usaha, nang halal ada, nang usahanya nang haram ada. Tapi kebanyakannya daripada nang haram. Usahanya itu kebanyakan daripada yang haram. Nah ini pun kita kada boleh juga bekerja sama dengan orang itu. Baik urusan tukar menukar, minjam meminjam, siwa basiwa, makan pemberiannya tidak boleh. Karena sangkaan kuat kita bahwa hartanya itu yang haram. Sebab umumnya hartanya didapat dari yang haram. Walaupun ada yang halal cuma sedikit. Nah itu termasuk haram juga. Itu wajib kita jaga perut daripada macam itu. Nah, kemudian yang kedua, jaga perut daripada syubhat. Daripada syubhat. Syubhat ini bermacam-macam ulama menerangkan pengertian syubhat. Antara lain contohnya adalah sesuatu yang mempunyai derajat yang sama tentang kehalalan dan keharamannya. Derajat yang sama. Jadi kemungkinan besar hartanya itu dari yang haram 50% dan kemungkinan daripada yang halal 50%. Sama. Matasawat pihil ammaratani ad-dallatani alal hilli wal hurmah bila tarjihin bainahuma. Subhan. Ibadahkan halal, tidak mungkin juga haram. Seimbang. Nah, contohnya lagi umpamanya orang tuh berisi harta 1.000 rupiah. 500 rupiah nang halal, 500 rupiah nang haram. Nah, sama ngarannya. Lalu orang ini hendak memberi kita makan, kita kada tahu nang mana diunjuknya duitnya lawan kita. Itu syubhat ngarannya.
Nah itu pun hendaknya jangan dimasukkan juga ke dalam perut. Sebagian ulama lagi ada yang mengartikan pengertian syubhat itu makhtalafa fihi ulama ay fi hillihi wa hurmatihi, sesuatu yang khilaf ulama mengenai halal dan haramnya, itu syubhat. Nah itu hendaknya mesti kita jauhi. Ulama sebagian mazhab mengatakan itu haram, bagian mazhab mengatakan itu halal. Nah bagi kita ini syubhat itu ngarannya. Nah itu pun hendaknya dijauhi. Di dalam kitab Marakil Ubudiyah disebutkan contohnya adalah kuda. Kuda itu menurut Imam Malik haram dimakan, menurut imam kita halal. Nah jadi kuda itu ada dua mazhab. Daging kuda menurut Imam Malik haram dimakan, menurut Imam Syafi'i boleh dimakan. Lalu ini terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai kuda. Nah jadi kita supaya jangan termakan syubhat, jangan makan daging kuda. Kenapa? Karena menurut Imam Malik kada boleh, menurut Imam Syafi'i boleh. Nah menghindari seperti itu sesuatu yang mesti juga artinya. Dan berusahalah untuk mencari makanan yang halal, dan apabila engkau telah mendapatkannya maka hendaklah engkau merasa cukup dengan memakannya, dan hendaklah engkau berhenti sebelum kenyang, karena perut yang kenyang itu mengeraskan hati. Mengetahui hati keras itu macam apa? Antara lain tandanya hati yang keras itu kada sedih mengingat dosa. Itu tanda hati keras. Dulu aku pernah mencuri, dulu aku pernah berzina, dulu aku pernah minum arak, dulu pernah aku kada sembahyang. Ingat dosa-dosa tapi kada ada sedih. Nah ini alamat kaswatil qalbi, alamat keras hati ini orang. Jauh menangis, sedih aja kada. Apalagi bangga, keras banget nih tuh hatinya. Bah aku dulu ikan menjuntan suah, ini suah suka berkisah. Kenapa dikisahkan suka mengisahkan maksiat? Suka dengan maksiat itu dosa kecil jadi besar. Dosa tuh halus jadi besar apabila satu gembira dengan menyebutkannya. Satunya, yang kedua mengakalinya. Jadi dosa halus cuma hari-hari menggawi jadi ganal juga. Nah, jadi tanda keras hati itu adalah kada sedih mengingat dosa. Akibat keras hati itu akibat daripada orangnya selalu kenyang. Tandanya orang keras hati lagi, kada mempan dinasihati dengan al-hadis, al-Quran, dan kalamul aulia. Perbuatan ikam itu dilarang Allah, ranaiha dinasihati. Perbuatan ikam itu melanggar hadis Rasulullah. Perbuatan ikam itu Najar Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan ini akibatnya tatapnya kada masih, kada mampan. Apalagi nasihat nang lainnya, nasihat wali kada mampan, nasihat Rasulullah kada mampan, Al-Quran tatapnya kada mampan. Ini tanda keras hati. Karena perut yang kenyang itu mengeraskan hati dan menumpulkan akal.
menumpulkan akal, dan memberatkan anggota daripada berbuat ibadah dan mencari ilmu. Bahkan perut yang kenyang itu akan menguatkan syahwat dan membantu tentara syaitan. Kenyang dengan yang halal adalah puncak segala kejahatan, maka betapa pula kenyang dengan yang haram. Apalagi kenyang lawan yang haram. Dalam keadaan tertentu, dalam keadaan darurat, kita boleh makan yang haram itu, tapi jangan sampai kenyang. Sekedar untuk menahan nyawa boleh. Misalnya kita berada di tempat nang kadada halal, kita berada di tempat nang kadada makanan halal. Kalau kita menjamini mati kita berada makanan yang halal. Ada makanan yang haram, itu boleh kita makan yang haram. Cuma batasnya apa? Sekedar kita jangan mati. Oleh itu, mencari makanan yang halal adalah wajib atas setiap orang Islam, dan berbuat ibadah atau mencari ilmu dengan memakan makanan yang haram adalah seperti membuat sesuatu binaan atau bangunan di atas longgukan sampah. Apabila engkau merasa cukup dalam setahun dengan hanya memakai sehelai baju yang kasar, dan merasa cukup dalam sehari semalam dengan 2 potong roti daripada tepung yang kasar, dan engkau mampu meninggalkan kelezatan gulai, maka pasti makanan yang halal cukup bagimu. Artinya, sesuatu yang halal itu kada sulit didapat, kada sulit dicari kalau kita mau hidup dengan sederhana. Apalagi kita mau hidup dengan serba sedikit. Kada sulit mencari yang halal. Mencari yang halal itu kada sulit apabila kita mau hidup sederhana atau mau hidup serba sedikit, makin nyaman lagi. Nah, mencari yang halal itu sulit apabila kita hidup hendak serba nyaman, serba mewah. Itu sulit mencari yang halal. Harta yang halal itu sebenarnya banyak, dan engkau tidak dituntut memeriksa sampai kepada perkara-perkara yang kecil. Bahkan memadaklah bagimu bahwa engkau menghindari apa-apa yang telah engkau kenal pasti bahwa harta itu adalah haram, atau engkau sangka bahwa ia adalah haram dengan bukti-bukti yang nyata dan yang telah sabit pada harta tersebut. Nah, jadi harta yang halal itu banyak yang halal, dan kita kada dituntut untuk meneliti sehalus-halusnya, kada dituntut. Cukup kita dengan melihat alamat-alamat, tanda-tanda yang ada pada orang yang mempunyai harta itu, atau tanda-tanda alamat yang ada di barang itu. Cukup. Misalnya ada orang ini banyak pada diri orang itu tanda-tanda ini orang jahat, orang beriman. Umpamanya orangnya awak betato, gambar halang di pipi umpamanya ada sini, babunil pulang orangnya.
awak pina kekar. Ini tanda-tanda. Rambut gondrong, bekuncir belang di belakangnya. Nah lalu ini orang banyak mempunyai tanda-tanda kejahatan. Betato maksiat, bebunil maksiat, bagalang orangnya, rambut mudil pada orang. Nah jadi ini orang sudah menunjukkan alamat-alamat kezaliman. Biasa orang jadi perampok tuh macam ini, biasa orang jadi pembunuh tuh macam ini orangnya. Nah banyak tanda-tanda seperti itu. Nah bila kita berhadapan dengan orang seperti itu, jangan hendak berurusan lawan inya dalam urusan muamalah, berjual beli jangan, makan makanannya jangan, karena orang ini banyak tanda-tanda menunjukkan kepada ketidakbirisan dalam harta yang dimilikinya. Kada perlu kita meneliti yang halus-halus. Nah apabila orang ini kelihatannya orangnya jujur, tanda-tanda adil ada pada orang ini, tanda-tanda salih ada pada orang ini, nah itu dengan tanda-tanda itu kita sudah bisa bekerja sama dengan orang itu dalam hal muamalah tadi. Makan makanannya, menyewa ampunnya, menukari barangnya, menjual inya, karena jadi masalah. Karena pada diri orang itu terlihat dengan jelas tanda-tanda keadilan atau kesalihan. Walaupun sebenarnya orang ini jahat juga, karena jadi masalah. Kita sudah tidak dituntut lagi. Karena kita disuruh meneliti, melihat alamat-alamat itu. Misalnya orang nang pina kekar tadi, nang bebuni-buni tadi, nya ulihan behuma duitnya. Nah, orang nang pina saleh, pina adil ini orangnya perampok, cuma di kampung lain nya merampok. Itu kan jadi suatu Allah Taala urusannya, urusan hakikat batinnya. Nang jelas hukum agama fikih menjelaskan bahwa bila orang-orang seperti ini alamat-alamat kezaliman pada dirinya itu ada, kita disuruh menjauh. Bila orang ini ada alamat-alamat saleh, alamat-alamat adil, kita boleh berhubungan dengan inya. Nah, kada sulit itu. Adapun harta yang sudah nyata haram, maka hal ini sudah tidak perlu diterangkan lagi. Dan harta yang disangkakan haramnya dengan beberapa tanda, maka ialah seumpama harta raja-raja yang zalim dan pegawai-pegawainya. Nah, ini orang ini dikenal, orang ini jadi pegawai, pekerjaan lain setahu kita kadada, warisan kadada. Abahnya orang miskin Jawa Bari. Nah, kita tahu jelas. Inya ini pegawai, gaji paling-paling sebulan 2 juta. Anak 4. Nah, tapi orang ini luar biasa kayanya. Bisi motor ada, duit pina banyak. Kita setahu kita orang ini gaji cuma 2 juta. Belanja itu, belanja ini. Nah, tanda-tanda kezaliman ada pada diri orang itu. Orang ini barangkali korupsi. Karena gaji nang itu paling-paling berapa ada sebulan inya. Nah, tanda-tanda itu menunjukkan bahwa kita kada boleh bekerja sama dengan orang itu. Dan harta orang-orang yang tidak ada pekerjaan kecuali hanya meratapi orang mati atau menjual arak atau bermuamalah dengan cara riba atau berjual beli seruling dan alat-alat musik dan seumpamanya, maka siapa yang engkau telah ketahui secara pasti bahwa kebanyakan hartanya adalah daripada sumber yang haram, maka apa yang engkau ambil daripada tangannya walaupun boleh jadi ia halal adalah haram. Orang tadi misal kan gajiannya orang tuh ada gajiannya 2 juta sebulan tuh halal gitu. Tapi penghasilan kejahatan itu lebih daripada 2 juta sebulan. Bisa 4-5 juta hasil dari kejahatannya itu. Gaji murninya 2 juta aja. Jadi nang diberiakannya lawan kita barangkali nang halal. Itu kata kalau dipakai lagi.
Kenapa? Karena sudah jelas bahwa orang ini lebih banyak nang haram daripada halalnya. Karena itulah yang ghalib pada zan, sangkaan. Di antara harta yang jelas haram ialah harta wakaf yang dimakan tidak mengikuti syaratnya. Seperti orang yang tidak bersungguh-sungguh mengaji, maka haram ia mengambil harta atau makanan yang diwakafkan khusus kepada penuntut yang ada di dalam sebuah madrasah. Misalnya di sini ada pohon, jampunya kuwakafakan untuk santri, diwakafkan untuk santri. Jadi buahnya itu ambil santri, nang mana santri boleh, nang mana kada santri kada boleh. Nah jadi orang-orang nang kada bujur-bujur santri kada boleh makan itu. Misalnya orangnya sudah melanggar peraturan nang jakanya ketahuan diampihi sudah orang, nah itu kada boleh makan itu. Karena itu untuk orang yang santri. Kada boleh. Misalnya orang ada materi nasi bungkus nang saking santri 100 bungkus. Jangan seorang rancak melanggar peraturan nang jakanya ketahuan sudah diampihi. Hanya haram makan itu. Karena ini kada santri lagi sebenarnya. Nah kada boleh. Asrama itu wakaf untuk santri. Orang nang kada santri haram diam di situ. Haram. Karena wakaf untuk santri. Nah, contohnya di sini tadi. Orang yang tidak bersungguh-sungguh mengaji, maka haram yang mengambil harta atau makanan yang diwakafkan khusus kepada penuntut yang ada di dalam sebuah madrasah. Ini bangunan diwakafkan untuk santri. Guring di situ disilahkan santri. Sedangkan seorangnya sebenarnya kada santri. Cuma zahirnya aja santri, nah kada boleh itu menggunakan fasilitas itu. Karena wakaf itu seperti syarat wakaf itu seperti hukum Allah. Syarat seperti hukum Allah. Dan siapa yang mengerjakan maksiat maka akan ditolak segala persaksiannya, syahadahnya. Dan begitu pula haram mengambil harta atas nama tasawuf bagi orang yang bukan ahli tasawuf daripada wakaf yang khusus untuk mereka. Misalnya di sini ada diulahkan perumahan, penginapan untuk orang-orang yang belajar tasawuf. Sedangkan ini kada belajar tasawuf, nah kada kau mempergunakan fasilitas itu, kada boleh. Itu termasuk yang diharamkan dalam agama. Syaratul wakif itu kahukmillah. Syarat oleh orang yang berwakaf itu sama dengan hukum Allah. Sama dengan hukum Allah. Dan telah kami sebutkan keterangan yang luas tentang harta syubhat, halal dan haram di dalam kitab karangan Sidin, artinya Ihya Ulumiddin. Maka hendaklah engkau merujuk ke sana karena mengetahui cara mencari harta yang halal ini adalah wajib. Dan mencari harta yang halal itu adalah wajib. Seperti wajibnya engkau sembahyang 5 waktu. Belajar cara berdagang yang halal kayak apa, itu hukumnya wajib. Sama wajibnya sembahyang 5 waktu, sama wajibnya puasa Ramadan, sama-sama pada wajib. Yang kelima, menjaga kemaluan. Maka hendaklah engkau menjaga kemaluanmu daripada apa-apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau jadikan dirimu seperti golongan yang disifatkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maksudnya, dan mereka yang selalu menjaga kemaluan mereka
kecuali terhadap istri-istri mereka atau apa-apa yang mereka miliki daripada hamba jariyah, maka mereka tidak tercela. Orang yang kau menjaga makanan haram masuk ke perutnya, orang yang kau menjaga makanan subhat masuk ke perutnya, dia akan secara otomatis bisa menjaga kemaluannya daripada melakukan yang diharamkan oleh Allah. Nah, orang yang kada mampu menjaga perutnya daripada masuk haram subhat, dia akan sulit menjaga kemaluannya daripada yang diharamkan Allah. Dan engkau tidak dapat menjaga kemaluanmu kecuali apabila engkau menjaga matamu daripada melihat yang haram, dan juga menjaga hatimu supaya ia jangan berpikir yang bukan-bukan, dan menjaga perut daripada makanan yang syubhat atau berlebihan dalam memakan yang halal. Karena semuanya itu adalah penggerak bagi syahwat dan merupakan puncak bermulanya syahwatnya itu. Nah, yang keenam, menjaga dua tangan. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asratna wa ma anta alam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.